Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Prima Karima Nugraha. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengajarkan nilai norma kepada anak usia SD. Tentu saya juga perlu sebagai calon pengajar untuk memberikan pengertian nilai dan norma. Jadi, mengajarkan nilai norma kepada anak-anak adalah proses penting dalam bentuk karakter dan perilaku positif mereka. Pendekatan yang efektif harus menyenangkan, relevan, dan juga konsisten. Jadi yang pertama, pendekatan secara langsung melalui pembelajaran di kelas. Bisa dengan cerita dongeng, kan? Cerita dongeng menggunakan cerita dan dongeng yang mengandung pesan moral untuk menjelaskan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan empati. Bisa juga menggunakan cerita-cerita rakyat yang sering didengar oleh anak-anak. Lalu selanjutnya ada diskusi kelas, mengadakan diskusi tentang situasi nyata yang mungkin mereka hadapi dan bagaimana nilai-nilai tertentu dapat diterapkan. Selanjutnya ada kegiatan peraga, memainkan peran atau drama singkat yang menggambarkan situasi moral dapat membantu anak-anak memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, gitu kan. Lalu selanjutnya pendekatan praktis dan interaktif, ya. Jadi gimana sih pendekatan praktis dan interaktif itu? Di sini ada contoh nyata. Maksudnya itu guru dan orang tua harus menjadi contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai dan norma. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Betul ya, jadi anak-anak itu lebih mudah memahami ketika mereka sudah melihat, ya. Dan belum tentu mereka itu cepat menangkap ketika hanya diberikan penjelasan dan teori, tapi juga harus dengan praktek, seperti itu. Lalu ada kegiatan kelompok, melakukan kegiatan kelompok yang mendorong kerjasama dan rasa tanggung jawab seperti proyek kelas atau permainan tim. Jadi melakukan atau menerapkan sebuah nilai dan norma itu tidak hanya dengan sebatas pembelajaran, tapi juga bisa dengan sebuah permainan, ya. Banyak permainan yang di situ untuk memperkuat kerjasama, gitu kan, bisa saling memahami, bisa saling membantu, tolong menolong, seperti itu. Contoh hal-hal yang mungkin sering dilihat oleh anak-anak itu ya seperti bermain bola. Bahkan banyak juga anak-anak usia SD itu ya yang sudah hobi untuk bermain bola, ya. Kita bisa memanfaatkan hal tersebut, diberi kesempatan untuk bermain, lalu juga dijelaskan bahwa kalian itu adalah sebuah tim dan harus bisa kompak, kerjasama, jangan hanya saling salah menyalahkan, seperti itu. Lalu bisa juga dengan cerita bergambar dan komik, ya, menggunakan buku cerita bergambar atau komik yang mengandung pesan moral untuk menarik minat anak-anak, ya. Apalagi anak-anak sekarang tuh ya sering, ya kan, kalau anak-anak itu ya tidak jauh dari film-film kartun, ya kan, atau film-film animasi, seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, penggunaan media dan teknologi. Gimana sih caranya? Yang pertama di sini ada video edukasi, menonton video pendek yang mengandung pesan moral dan mendiskusikan isi dan nilai-nilai yang diajarkan. Banyak, gitu kan. Lalu selanjutnya ada aplikasi interaktif yang menggunakan aplikasi atau permainan edukatif yang mengajarkan nilai-nilai dan norma melalui tantangan dan cerita, seperti itu. Bisa juga menggunakan media pembelajaran atau secara langsung dipraktekkan, gitu ya. Lalu selanjutnya ada pembahasan yang keempat, melibatkan
orang tua dan komunitas. Contohnya adalah komunikasi dengan orang tua. Mengajak orang tua untuk melanjutkan pembelajaran nilai dan norma di rumah melalui kegiatan sehari-hari. Lalu juga selanjutnya ada kegiatan komunitas, kan? Melibatkan anak-anak dalam kegiatan komunitas yang mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, empati, dan solidaritas, seperti membersihkan lingkungan atau juga membantu sesama, gitu kan. Mungkin kita bisa meminta anak-anak untuk ikut gotong royong kegiatan RT atau lingkungan setempat. Nanti tinggal pesan kepada anak-anak untuk ikut gotong royong, lalu minta tanda tangan ke Pak RT sebagai bukti bahwa anak tersebut benar-benar mengikuti kegiatan gotong royong itu. Lalu selanjutnya penghargaan dan pengakuan, ya kan? Contohnya adalah apresiasi perilaku positif pada anak, kan, yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang diajarkan. Lalu selanjutnya ada cerita inspiratif. Cerita inspiratif itu menceritakan kisah nyata tentang orang-orang yang berhasil karena mempraktikkan nilai-nilai moral. Lalu selanjutnya menggunakan metode kreatif, ya kan, seni dan kerajinan, ya kan, untuk mengekspresikan dan memahami nilai-nilai seperti membuat poster tentang pentingnya kebersihan atau kerjasama. Lalu juga ada menulis tentang pengalaman mereka menerapkan nilai-nilai norma di kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah konsistensi dan pengulangan, ya, sebagai rutinitas sehari-hari. Lalu juga ada pengulangan pesan, ya kan. Itu tujuannya apa? Tujuannya ya agar nilai-nilai tersebut dapat tertanam kuat dalam pikiran anak-anak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh, nilai dan norma dapat diajarkan secara efektif kepada anak-anak usia SD dan juga membantu mereka menjadi individu yang berkarakter dan bermoral baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika masih banyak kurangnya atau salah dalam menyampaikan, saya juga minta maaf kepada teman-teman semua. Pesan saya cuma satu, tetap semangat dengan apa yang kalian impikan dan apa yang kalian cita-citakan. Sampai di sini, mungkin bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.